Dunia keilmuan Islam di Nusantara kembali dihebohkan dengan sebuah temuan yang mengejutkan. Sebuah manuskrip kuno Sulam At-Taufiq ditemukan di Madura dengan tanggal penulisan yang tercatat pada tahun 1021 Hijriah, bertepatan dengan 1612 Masehi. Penemuan ini bertentangan dengan klaim yang selama ini diterima luas, bahwa kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir, Ba'alawi, pada tahun 1241 Hijriah, atau 1826 Masehi di Hadramaut, Yaman. Selisih waktu antara kedua versi ini mencapai 241 tahun, sebuah perbedaan signifikan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Selama berabad-abad, kitab Sulam Taufiq diklaim sebagai karya Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir, seorang ulama dari kalangan Ba'alawi. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam ilmu tauhid, fiqih, dan tasawuf bagi umat Islam, khususnya di Nusantara. Namun penemuan naskah kuno ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Syekh Abdullah benar-benar penulis asli kitab ini? Ataukah ia hanya menyalin karya ulama Nusantara dan kemudian mengklaimnya sebagai karyanya sendiri? Lebih jauh muncul dugaan yang lebih berani. Apakah Syekh Abdullah merupakan tokoh historis yang nyata, ataukah hanya sosok fiktif yang diciptakan untuk menyandarkan kitab ini kepada Ba'alawi? Kecurigaan ini semakin kuat jika kita melihat pola yang sama pada Ratib, yang diklaim sebagai karya Habib Abdullah Al-Haddad, tetapi ternyata memiliki kemiripan mencolok dengan karya Syekh Ar-Rifai. Penemuan ini membuka kembali perdebatan tentang bagaimana kelompok imigran Yaman dari kalangan Ba'alawi berperan dalam sejarah keilmuan Islam di Nusantara. Sejak masa kolonial, banyak kitab yang diduga merupakan karya ulama lokal justru diklaim sebagai pemikiran ulama Hadramaut, para kiai dan santri di masa lalu, yang tidak memiliki akses luas terhadap penelitian historis, menerima begitu saja klaim-klaim tersebut. Kini, generasi ulama modern menghadapi tantangan besar, meneliti ulang warisan keilmuan mereka. Sayangnya, sebagian besar gawagis di zaman ini cenderung memilih jalan mudah, menerima tanpa meneliti, membela tanpa memahami, dan mewarisi tanpa menggali kebenaran sejarah. Untuk mendukung penelitian ini, telah ditemukan beberapa manuskrip penting yang dapat menjadi bahan perbandingan. Manuskrip pertama ditulis dengan tulisan yang umum digunakan, dengan kata faslun ditulis dalam warna